Assalamualaikum, annyeong yorobun. Masak 40 porsi nasi kotak untuk berbagi cek. Hari ini tanggal 29 April jam 2.33 siang, aku udah belanja bahan-bahan segarnya. Ada ayam untuk diungkep, terus sayuran buat bikin capcay dan mie goreng, dan udah ada tahu juga. Aku akan cicil-cicil dari sekarang nih ngerjainnya, tapi ini untuk dikirim besok tanggal 30 untuk buka dan lusa tanggal 31 untuk sahur. Nah, ini udah dibantu sama asisten rumah tanggaku, udah dicuci, udah diiris-iris dan dikelompokin sesuai sama resepnya. Ada yang buat capcay, mie goreng, terus tahu lada garam, terus ada bumbu-bumbu juga buat ayam. Jadi aku nanti tinggal kerjain sesuai resepnya aja. Oke, ini aku mulai kerjain di jam 6:09 maghrib. Aku siapin dulu bumbu-bumbu untuk mengungkep ayam. Ini ada bawang putih sama kunyit, terus aku kasih sedikit air. Terus dihaluskan bumbu-bumbunya sampai benar-benar halus. Terus mau dicampur ke dalam wajan yang udah ada ayamnya. Ini 40 potong ayam ya. Terus mau ditambahkan ketumbar bubuk. Ini resepnya aku kalikan 5 karena resep yang biasanya aku pakai untuk ungkep ayam itu untuk 8 potong ayam atau 1 ekor ayam. Terus ini aku tambahkan garam juga. Jadi pas saat ini tuh aku belum fix mau dibikin ayam goreng atau ayam bakar, tapi aku mau ungkep dulu aja. Jadi kalau udah diungkep gampang nanti tinggal digoreng atau dibakar. Nah, ini udah dikasih garam ya sama merica, terus ditambahkan air, dan ternyata ini penuh banget bun. Ini aku masih belum sadar ya akan kekhilafanku. Pokoknya aku maksa aja ini harus bisa di satu wajan ini. Aku mikirnya nanti bakalan menyusutkan airnya. Jadi aku coba aja. Terus ini dikasih lengkuas yang udah diiris-iris, daun salam, terus sama sereh yang udah digeprek. Tuh penuh banget, tapi tetap aja ya kekeh, terus maksa ya kan supaya dia masuk. Terus dinyalain deh, dimasak sambil aku tutup biar cepet empuk. Dan akhirnya aku sadar akan kehilafanku. Aku pun bagi kedua wajan ayamnya supaya bisa matang ya bun. Nih udah dibagi 2. Terus aku masak sampai dia meresap bumbu-bumbunya sampai susut seperti ini. Nah, kalau udah didinginin ini udah bisa disimpan. Terus nanti tinggal terserah kita mau digoreng kremes, mau digoreng jadi ayam goreng telur, atau mau dibakar juga bisa. Sekarang mau dipisahkan antara ayamnya sama sisa-sisa bumbunya. Nih sambil aku hitung bener nggak ya, ada 40 potong. Nah, udah dipisahin. Dan bumbunya jangan dibuang ya, siapa tahu nanti ternyata mau dijadiin ayam kremes, jadi ini bisa dipakai bumbunya. Ya udah, ini ayam ungkepnya udah kelar, tinggal disimpan ya. Terus aku juga mau simpan ini sayur-sayuran yang udah dipotong-potong. Terus aku mau masukkan ya sesuai urutan, nanti dia dimasukkan waktu dimasak. Ngerti nggak sih? Ya gitulah ya pokoknya. Terus ini diikat di plastik aja biar gampang nanti. Terus ini pakcoy yang udah dipotong gede-gede, ini paling bawah karena nanti dia terakhir ya dimasukinnya. Terus di atasnya aku kasih kol karena kol tuh lebih duluan masukinnya daripada pakcoy. Terus setelah itu aku mau masukin ini batangnya pakcoy karena dia cukup keras kan, jadi dipisah sama daunnya. Terus di atasnya aku masukin wortel. Nah, pokoknya sesuai sama urutan dia nanti waktu dimasak ya. Nih brokoli karena banyak jadi aku satu plastik satu jenis aja. Terus apa lagi nih habis ini? Oh, ini adalah kol yang diiris lebih halus ya. Ini tuh kalau nggak salah sih buat mie goreng. Nah, terus ini adalah bumbu untuk tahu cabai garam, disatuin ke satu plastik. Kalau kalian misalnya mau pakai kotak juga boleh ya, tapi karena aku takutnya nggak muat, jadi aku pakein plastik aja. Nah, terus ini adalah bumbu-bumbu untuk mie goreng. Ada bawang merah, bawang putih, sama cabai merah.
Terus kalau ini perintilannya mie goreng nih, ada bakso, terus ada wortel. Mereka digabungin karena nanti akan dimasukinnya bareng, ditumisnya. Nah, terus diikat lagi nih plastiknya. Terus aku mau masukin daun seledri yang udah dicincang sama ini pakcoy yang udah diiris lebih halus-halus ya. Ini buat mie goreng juga. Aku gabungin karena nanti juga bakalan bareng dimasukinnya. Ini bawang putih sama bawang bombay untuk capcay. Terus ini daun bawang, ini untuk mie goreng ya. Terus ini tahu, untuk bikin tahu cabai garamnya. Ini nggak aku kasih air karena cuman disimpannya sebentar ya, sampai besok doang. Jadi disimpannya kayak gini aja. Nah, kalau udah disimpan sesuai resepnya, sesuai sama urutannya, ini bakalan memudahkan banget karena kalian gak perlu cari-cari lagi, pokoknya langsung cemplung aja nanti pas kerjanya. Praktis. Nah, ini udah di keesokan harinya tanggal 30 April jam 2 siang. Ini aku mau mulai ngerebus mie buat bikin mie goreng. Jadi nanti mie gorengnya itu mau aku bagiin buat buka puasa tetangga-tetangga. Nah, ini mie-nya udah empuk ya. Kalau udah kita tiriskan, terus aku mau blender, mau haluskan bumbu-bumbunya. Ada cabai merah sama bawang merah dan bawang putih. Nah, ini tuh mie gorengnya aku pakai resep mie goreng yang agak pedes gitu biar lebih seru aja. Terus ini dikasih air sedikit, terus kita haluskan. Nah, kalau udah kita tumis bumbu halusnya sampai wangi ya. Seperti biasa harus sampai wangi dan keluar minyaknya supaya nggak bau langu. Nah, udah diaduk-aduk kayak gini. Kalau udah agak kering, kita bisa masukkan perintilannya, yaitu wortel sama bakso. Jadi wortel aku masukin di awal karena dia cukup keras ya. Nah, terus kita masak nih sama bumbu halusnya. Kalau udah mulai merasuk bumbunya, kita masukkan daun bawang yang udah dipotong kecil-kecil. Nah, kalau udah keluar juga nih wanginya daun bawangnya dan wortelnya udah lumayan empuk, kita masukkan ini saus tiram. Ini aku bikinnya kalau nggak salah 4 resep juga. Nah, terus dikasih kecap manis cukupnya, terus diaduk lagi. Pokoknya saus-sausan harus kena minyak dulu ya. Terus dimasak lagi, diaduk-aduk sampai wangi. Terus ini kita masukkan mie-nya. Nah, biasanya aku setelah ngerebus mie itu aku siram dengan air dingin ya, supaya dia nggak saling menempel. Terus ini dimasukkan garam. Jadi benar ini dikali 4 ya. Ini kaldu bubuk, aku pakai kaldu jamur, terus diaduk sampai rata. Ini tuh aku pakai wajan udah yang paling gede yang ada di rumahku, dan alhamdulillahnya kayaknya sih muat, tapi ini masih belum masuk semua ya dari bahan-bahannya. Tuh masih ada kol. Ini aku coba setengah dulu, setengah kolnya nggak aku masukin semua. Terus aku coba aduk dan ternyata kayaknya kolnya kurang. Masih kurang banyak nih sayurannya, jadi aku tambahin lagi. Aku masukin lagi kolnya, kol irisnya, terus aku masukin juga pakcoy yang udah diiris-iris. Dan ternyata penuh banget, Bun. Ini udah aku cangkul-cangkul, cangkul-cangkul apa sih? Udah coba pakai spatula yang ada runcing-runcingnya gitu, yang khusus buat pasta ya, tapi ternyata nggak bisa juga. Akhirnya aku pakai 2 spatula baru bisa mencampur semua bumbu-bumbu yang ada dalam mie goreng ini. Tuh akhirnya rata juga, Bun. Jangan lupa pakai api besar ya, supaya bumbunya merasuk dan wangi mie gorengnya. Oke. Setelah itu aku masukkan ke dalam kotak-kotak, terus aku kasih bawang goreng dan aku sertakan juga dengan bala-bala kangkung. Ini nggak aku videoin, bisa kalian lihat di Instagram Dilasina ya. Mie goreng pedas untuk tetangga, cek. Nah, ini udah di tanggal 30 jam 7 malam. Aku mau cicil ayamnya, akhirnya dibakar aja.
Terus ini aku lagi mau mencampur margarin sama kecap manis. Ini sambil aku masak ya. Nah, setelah dicampur rata, terus aku masukin setengah porsi dari ayamnya, jadi sekitar 20 potong. Nah, terus aku campur sama tadi bumbu bakarnya, margarin sama kecap aja. Kalau udah tercampur terus ya udah kita tiriskan ya. Terus yang selanjutnya mau aku masukkan juga ke dalam bumbu ini. Nah, jadi ini tuh rasanya gurih-gurih udah dapet kan dari ungkepannya, terus ada sedikit manis-manisnya dari si bumbu kecap ini. Jadi nggak terlalu manis kayak ayam bakar bacem. Nah, ini udah. Oke, kalau udah tinggal kita simpen dulu. Nah, aku mau siapkan ini daun bawang, terus bawang putih untuk bumbu tabur dari tahu cabai garam. Nah, ini mau dicincang kasar ya. Seperti biasa ini aku sukanya nge-abuse perkakas masak. Selalu aja dipenuh-penuhin. Akhirnya harus dikeluarin setengah dulu. Dikeluarin setengah dulu, terus aku masukin cabai merahnya. Nah, ini mau kita chop lagi, chop kasar aja ya. Jangan sampai halus karena kita maunya dia nanti masih berasa bulir-bulirnya gitu. Nah, udah kayak gini kan. Tuh, udah dicop kasar, terus kita tumis. Ini ditumis ya bumbunya, bawang putih sama cabenya. Terus sampai kering, sampai wangi. Ini pakai api sedang ke kecil aja ya, karena kita mau bawang putihnya tuh sampai kering. Pokoknya bumbu-bumbu ini harus sampai kering banget. Nah, ini kita masukkan kaldu jamur sama garam. Nah, terus jangan lupa sambil diaduk-aduk terus ya supaya nggak gosong. Ingat, apinya api sedang menuju kecil. Pokoknya harus diaduk terus. Dia akan berbusa karena bawang putihnya, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau udah ini udah kering tuh, bisa kita angkat dan tiriskan. Dia nanti jadinya akan kering banget kayak gini. Nah, tinggal disimpan aja, nanti ditabur di atas tahunya. Next, ini bawang putih sama bombay mau dihaluskan buat bikin capcay. Harusnya sih dicop aja ya bun, atau diiris, tapi aku males banget karena sebanyak ini. Akhirnya aku chop aja. Nah, kan kayak gini kan, udah dicop kasar. Terus ini jam 10 malam aku udah siapin 2 wajan untuk bakar ayam sambil mau bikin capcay. Karena aku mikirnya buat jam 2 pagi kan, jadi jam 10 malam udah bisa dimasak aja. Nah, ini mau aku bakar ayamnya. Di pannya karena udah anti lengket, jadi nggak aku kasih apa-apa lagi. Dan tadi kan di bumbu bakarnya udah ada margarin, jadi ini langsung dibakar aja di pannya tanpa ada minyak. Nah, terus ini tinggal aku lap aja. Pokoknya aku cinta banget sama pan ini karena bener-bener anti lengket, memudahkan banget. Tinggal dilap aja dia langsung bisa untuk dipakai lagi. Keren. Nih aku bakar lagi ya sisanya. Terus di di wajan sebelahnya ini aku tumis bumbu capcaynya tadi, bawang putih sama bawang bombay yang udah dicincang kasar. Ditumis sampai agak layu, terus kita masukkan sayuran kerasnya. Ini paling keras kan, wortel. Kita aduk dulu, diaduk-aduk, aduk-aduk, kasih air. Dikasih air supaya lebih cepet ya matangnya bun. Nah, terus kita masukkan saus tiramnya. Ini aku pakai 1 bungkus untuk, kalau nggak salah ini untuk 4 resep ya. Iya gitu, 4 resep kalau nggak salah, iya. 4 resep. Nah, terus kalau udah setengah matang tuh wortelnya kita masukin lagi yang keras-keras lainnya, yaitu bunga kol dan jagung baby. Terus ini aku masukkan merica bubuk, terus diaduk dan dimasak lagi sampai tuh warnanya berubah jadi neon gitu kan. Nah, terus kita masukkan deh garamnya sama kaldu jamurnya. Terus diaduk lagi, aduk-aduk sampai dia mateng.
Kalau udah matang, nih kita masukkan. Oh belum, setengah mateng deng, baru setengah mateng. Terus kita masukkan brokolinya, karena brokoli ini cukup cepet ya matengnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Ini pakai api besar ya, biar cepet mateng dan warnanya tetap cantik. Nah habis itu kita masukkan nih daun-daunannya, ada kol sama pakcoy yang udah dipotong besar-besar. Dan akhirnya pakai 2 spatula lagi karena ini banyak banget sampai penuh. Dan ternyata wajannya geser-geser, akhirnya aku minta tolong Little S untuk pegangin wajannya. Tuh akhirnya bisa deh diaduk dan dia bisa matang sempurna semuanya. Tuh cakep banget, capcaynya udah kelar deh. Ini udah kelar semua, ayam bakarnya udah kelar. Terus ini capcaynya tuh udah kelar juga. Bumbu tabur untuk tahu cabai garamnya juga udah kelar. Dan ini udah jam 11 malam. Aku mau istirahat dulu, besok lanjut lagi jam 2. Ini disimpan dulu ya. Next, ini udah tanggal 31 April jam 2 pagi. Aku mulai bikin untuk tahu cabai garamnya. Memang aku sengaja terakhir karena kan dia digoreng ya. Jadi harus benar-benar mepet pas mau dikasih. Nah terus ini aku balur sama tepung bumbu. Nah diudek-udek sampai dia tersalut rata. Terus kita goreng. Digorengnya sampai berkulit dan sampai dia agak tegang-tegang gitu ya. Nih kayak gini. Nah tinggal ditiriskan aja. Udah kelar nih bun semuanya. Udah ayamnya ini mau diangetin sebentar pakai air fryer supaya masih anget ya pas mau dimakannya. Ya udah deh, udah kelar semua nih perintilannya. Udah ada capcay, tahu cabai garam sama ayam bakar. Terus udah ada jeruk juga. Saatnya kita plating. Kok plating? Saatnya kita boxing. Kok boxing? Pokoknya saatnya kita masukkan ke dalam kotak. Ini di sini aku udah stres banget karena udah jam 2 lebih 58, udah mau jam 3. Dan akhirnya aku minta bantuan sama Little S sama Pak suami untuk bantuin aku masukin ke dalam box. Karena ternyata ngisiin 40 box itu lumayan juga ya bun, menghabiskan waktu juga. Ini kita udah, wah pokoknya kita udah panik banget karena yang dari rumah Tafis pun udah nanyain jam berapa mau dikirimnya. Ya ampun, aku stres banget ya pokoknya. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik, kami sekeluarga akhirnya kelar juga semua nasi boxnya. Udah diisi nasi, ayam bakar, capcay, tahu cabai garam, dan jeruk juga. Di 338 akhirnya kelar semuanya, alhamdulillah. Nah setelah kita antar nasi kotaknya ke rumah Tafis, terus kita juga keliling-keliling cari orang-orang yang belum makan di sahur itu, sambil kitanya juga sahur on the road. Pengalamannya seru banget. Nah terus di sini aku juga lampirkan ya list bahan-bahan yang aku beli untuk masak 40 porsi nasi kotak ini beserta harganya juga. Siapa tahu kalian ada yang butuh, mau ada acara dan mau coba masak sendiri. Masak 40 porsi nasi kotak untuk berbagi, cek. Semoga bermanfaat ya, yorobun. Assalamualaikum, annyeong.